Kalau kita bisa bilang hal positif yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19 lalu adalah adanya kesadaran dari sebagian masyarakat bahwa kita ini hidup di dunia yang tidak aman, bahwa di sekitar kita ini ada makhluk-makhluk nggak kasat mata yang rupanya itu bisa menyebabkan penyakit dan bisa menimbulkan kematian juga. Makhluk tak kasat mata namanya mikroorganisme, bentuknya bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa archaea, yang mana sebagian diantaranya memang bisa menimbulkan penyakit pada manusia, yang mana nggak cuma penyakit biasa aja, melainkan penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan atau kematian atau bahkan bisa menimbulkan wabah. Nah, kesadaran ini mungkin kita akan sulit sekali bisa dapatkan kalau nggak ada pandemi. Dulu mungkin sebelum pandemi kita tahu bahwa ada mikroorganisme di sekitar kita, tapi apakah dulu kita sudah sesering ini mencuci tangan pakai sabun? Apakah kita sudah terbiasa menggunakan hand sanitizer? Apakah kita terbiasa menggunakan masker gitu ya? Mungkin enggak, dan ini kita mendapat katalis yang luar biasa dengan adanya pandemi. Hal yang juga jadi meningkat setelah adanya pandemi ini adalah kesadaran masyarakat akan vaksin, yang mana orang juga akhirnya sadar bahwa nggak cukup kita dengan menjaga kesehatan diri kita, makan bergizi, lingkungan rumahnya bersih, kemudian air bersihnya juga tersedia, kita menjaga higien sanitasi, rutin berolahraga, itu nggak cukup untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menular. Karena itu dibutuhkan satu faktor lainnya yang disebut dengan imunisasi. Imunisasi ini terbukti bisa mencegah penyakit-penyakit yang tadi, yang bisa menimbulkan kecacatan, kematian, dan menimbulkan wabah. Sudah ada selama ini tersedia di sekitar kita, hanya saja kita belum familiar. Jadi adanya pandemi ini juga menimbulkan kesadaran pada sebagian dari masyarakat kita bahwa kita butuh vaksinasi juga buat penyakit-penyakit yang lain, yang selama ini juga ancamannya ada ternyata di sekitar kita, cuma kita nggak ngeh aja. Dan kenapa kita nggak pilih vaksinasi? Padahal vaksinasi yang sudah aman, efektif, dan lebih murah itu tersedia di sekitar kita. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah pandangan masyarakat kita terhadap vaksinasi itu perbandingannya agak-agak ngawur ya. Ngawur dalam arti kita bandingkan berapa sih harga vaksinnya dibandingkan dengan harga kita nggak vaksin. Yang harusnya dibandingkan adalah berapa sih harga vaksin itu dibandingkan ongkos yang harus kita bayarkan ketika kita jatuh sakit atau keluarga kita jatuh sakit, bahkan sampai cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Itu adalah ongkos yang harusnya diperbandingkan. Dan kalau menghitungnya dari biaya ini, pasti akan terlihat vaksin sangat murah sekali. Maka dari itu kita bersyukur pandemi ini sudah terkendali, nampaknya sudah makin melandai, dan kita tinggal menunggu putusan apakah sudah akan berakhir ya disebut sebagai pandemi. Tapi jangan lupakan juga vaksinasi, bahwa vaksinasi yang aman, yang efektif sudah tersedia di sekitar kita, dan itu harganya murah. Kenapa kita nggak pilih vaksinasi? Kenapa kita harus mengulang lagi cerita lama? Kenapa kita harus nunggu lagi terjadi wabah-wabah berikutnya di masa yang akan datang?